balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini, SB Movie akan mendongeng sebuah film perang robot tempur melawan makhluk raksasa yang akan menghancurkan bumi. Film ini berjudul Pacific Rim yang dirilis pada tahun 2013. Oke guys, tak perlu berlama-lama, takutnya nanti bedaknya luntur. Langsung saja kita sikat alur ceritanya. Di awal film kita dijelaskan dengan kedatangan makhluk raksasa bernama Kaiju yang datang ke bumi melewati portal antar dimensi yang terletak di kedalaman Samudra Pasifik. Monster Kaiju datang tidak hanya sekali, namun kedatangan Kaiju setiap beberapa bulan sekali. Kedatangan Kaiju pertama ke bumi muncul di Teluk San Francisco. Para militer menggunakan pesawat jet dan tank untuk melawannya. Dan para militer pun berhasil melumpuhkan Kaiju dalam waktu 6 hari. Pada pertempuran 6 hari itu mengakibatkan 3 kota hancur dan ribuan nyawa pun melayang. 6 bulan berikutnya Kaiju lain datang kembali dan kali ini Kaiju muncul di Manila, Filipina. Serangan berikutnya pun muncul di negara-negara lain dan seterusnya. Hingga pada akhirnya manusia dari berbagai negara saling bersatu untuk membuat senjata dan menghentikan Kaiju demi kehidupan umat manusia. Mereka pun berhasil menciptakan sebuah robot raksasa yang disebut Jaeger. Robot Jaeger harus dikendalikan dari dalam atau semacam pilot untuk mengendalikannya. Pada awalnya Jaeger diisi dengan 1 pilot, namun beban syaraf untuk terhubung dengan Jaeger terlalu berat bagi 1 pilot. Dan akhirnya sistem 2 pilot pun diterapkan. Masing-masing pilot mengendalikan tubuh Jaeger sebelah kanan dan sebelah kiri. Dengan adanya robot Jaeger, kini umat manusia mulai bisa menghentikan serangan Kaiju di seluruh dunia. Dan aksi Jaeger yang luar biasa juga berkat kedua pilot yang mengendalikannya. Kemudian di tahun 2020, tahun ke-7 perang Kaiju berlangsung. 2 pilot terbangun karena bunyi alarm tanda kedatangan Kaiju. Dan kali ini ukuran monster Kaiju jauh lebih besar. 2 pilot itu adalah seorang kakak beradik yang bernama Paijo sang adik dan Tarno sang kakak. Mereka berdua berhasil mengendalikan Jaeger dan mengalahkan Kaiju karena mereka memiliki koneksi pemikiran yang sesuai sehingga bisa kompak mengendalikan robot Jaeger. Kemudian mereka berdua pun bersiap-siap masuk ke dalam kokpit robot Jaeger. Ada juga Tendo yang ahli komputer yang memberi informasi dari jarak jauh, dan Marshal Rajet adalah pemimpin misi. Gauge drop, Mr. Choi. Gauge drop, sir. Kini mereka berdua pun turun dan terpasang di tubuh mereka semacam jubah robot sebelum bisa beroperasi. Pilot Jaeger diharuskan untuk mengkoneksikan pikiran para pilot satu sama lain melalui jembatan saraf. The drift. Strong and holding. Dan kini pikiran mereka berdua sudah terhubung. Robot Jaeger pun aktif lalu berjalan melewati laut. There are things you can't fight. Acts of God. Di tempat lain di tengah laut terdapat kapal yang sedang terjebak badai. Tak lama para kru kapal terkejut karena tiba-tiba mereka dihadang sosok Kaiju yang sangat besar di hadapannya. Dan tak lama muncul robot Jaeger, kemudian mengangkat kapal tersebut untuk dipindahkan menjauh dari Kaiju. Terjadilah pertarungan antara Kaiju dengan Jaeger. Jaeger pun menghajar dengan meriam laser dari tangannya. Mereka pikir sudah berhasil mengalahkan Kaiju, namun Kaiju yang besar dan kuat, dia bangkit kembali. Sontak membuat kedua pilot kaget. Pertarungan pun berlanjut hingga Kaiju mematahkan tangan Jaeger dan menghancurkan tubuh Jaeger sampai merenggut nyawa Tarno sang kakak. Paijo pun tidak menyangka hal itu akan terjadi, dan kini gelem ora gelem, Paijo harus berjuang sendirian untuk mengendalikan Jaeger dan menghadapi Kaiju.
Di tempat lain, di sebuah pantai yang bersalju, terlihat dua orang ayah dan anaknya yang sedang mencari harta karun dengan alat detektornya. Mereka melihat robot Jaeger yang rusak parah dan tumbang di dekatnya. Lalu, dari dalam robot tersebut keluar Paijo dengan keadaan terluka parah. 5 tahun kemudian setelah hancurnya Jaeger, Marshal Rajet mendapat laporan dari para petinggi dunia bahwa mereka akan menutup program robot Jaeger karena menganggap sudah tidak bisa diandalkan lagi, dan kini mereka akan mengganti dengan program dinding kehidupan yang menurut mereka itu jauh lebih aman. Petinggi dunia pun menyuruh Marshal Rajet untuk menarik semua robot Jaeger yang masih tersisa ke pangkalan robot di Hong Kong. Petinggi dunia juga mengecam tidak akan lagi membiayai program Jaeger bila tembok kehidupan sudah selesai dibangun. We don't need him. Di tempat lain di lokasi pembangunan dinding di Alaska, California, Paijo, sang mantan pilot robot Jaeger, saat ini dia ikut bekerja sebagai tukang las. Pada waktu istirahat, Paijo dan pekerja lainnya melihat berita kemunculan kaiju raksasa di Australia. Kaiju itu berhasil menembus dinding kehidupan dalam waktu kurang dari 1 jam. Dinding yang diklaim tidak dapat tembus dan aman ternyata sangat mudah dihancurkan oleh kaiju. Kemudian kaiju tersebut dapat dilumpuhkan oleh robot Jaeger yang lain yang dipiloti oleh seorang ayah dan anaknya, yaitu Hercules dan Handsome. Tak lama, Marshal Rajet datang dengan helikopter untuk menemui Paijo dan mengajak menjadi pilot robot Jaeger lagi. Can I have a word? Mark III. You may know it. It needs a pilot. Paijo yang masih trauma awalnya dia menolak, namun Rajet terus meyakinkan bahwa dunia akan kiamat jika tidak berjuang melawan kaiju. The world is coming to an end. Dan Paijo pun bersedia. Sesampainya di pangkalan robot Jaeger di Hong Kong, Paijo disambut oleh seorang wanita bernama Mako Mori. Dan di dalam juga terdapat tim lainnya. Kemudian Paijo diajak memasuki ruang kubah garasi dan terlihat jam raksasa di atasnya. Jam tersebut adalah penunjuk datangnya kaiju. Clock. We reset it after every kaiju attack. Di tempat tersebut kini hanya tersisa 4 robot Jaeger saja, dan keempat robot tersebut sudah ada pilotnya masing-masing. Their watches stayed unbreached for 6 years. Kemudian Paijo, Rajet, dan Mori menemui pilot Jaeger bernama Hercules, ayah dari Handsome. Dan Marshal Rajet menjelaskan rencananya dengan membawa 24.000 kg bahan peledak nuklir, bertujuan untuk menghancurkan portal tempat munculnya kaiju di dasar laut. Gonna strap a 2,400-pound thermonuclear warhead to strike us back. And 2 other Jaegers will be running defense for them. Dan Marshal Rajet pun menjelaskan butuh dukungan robot Jaeger lain untuk melindunginya. Marshal Rajet yakin dengan tujuannya karena kali ini dia memiliki tim yang hebat. Got a plan. I need you ready. That's all. Saat Paijo dan Mori sedang melihat robot Jaeger yang dulu Paijo piloti sedang diperbaiki, Paijo juga bertemu teman lamanya, yaitu Tendo. Better than Solid iron hull, no alloys. 40 engine blocks and muscles. Setelah itu, Mori mengantar Paijo ke ruangannya dan mereka pun saling mendongeng. Your simulator score. 51 drops, 50. With 51 kills, I can't imagine what they could be. Keesokan harinya, saat makan bersama, putra Hercules terang-terangan mengatakan kebenciannya terhadap Paijo karena dia gagal dalam misi sebelumnya yang membuat program robot Jaeger dihentikan oleh petinggi dunia. Sebelum pergi, putra Hercules juga bilang jangan mengacaukan misi yang akan dilakukan kali ini, yang akan menghancurkan portal kaiju di dasar laut. I see you around, Raleigh. Kemudian setelah makan, Marshal Rajet melakukan audisi untuk mencari kopilot pendamping Paijo. Saat audisi, Paijo berhasil mengalahkan para kandidat dengan sangat mudah dan semua tidak ada yang cocok. Paijo yang penasaran dengan Mako Mori yang ingin menjadi pilot robot Jaeger, Paijo pun meminta izin kepada Marshal Rajet untuk berduel dengan Paijo. How about we give her a shot? Dan benar saja, Mako Mori mampu mengimbangi bertarung dengan Paijo.
911. Setelah semua orang percaya dengan Makomori sebagai pilot pendamping Paijo, namun Marshal Rajet menolak dan tidak menginginkan Makomori sebagai pilot robot Jaeger. That's not going to work. Di lain sisi, dokter peneliti kaiju sedang melakukan uji coba masuk ke dalam saraf otak kaiju. Dan dia berhasil melihat dunia para kaiju. Ternyata kaiju adalah monster penghancur planet. Mereka datang ke semua planet dan pergi setelah menghancurkannya. Keesokan harinya, Paijo bersiap untuk melakukan tes Jaeger yang sudah selesai diperbaiki. Namun dia belum menemukan pasangan pilotnya. Di saat yang sama, Marshal Rajet menemui Makomori untuk mencoba menjadi pilot pasangan Paijo. Di saat Paijo di dalam robot Jaeger dengan jubah robotnya, dia pun kaget melihat kedatangan Makomori sebagai pilot pendampingnya. Dan mereka pun bersiap menyatukan syarafnya untuk melakukan tes. Di saat itu juga, tim ahli kaiju lainnya datang menemui Marshal Rajet. Dia memberitahu bahwa dokter peneliti kaiju berhasil melakukan uji coba otak kaiju. Marshal Rajet pun langsung menanyakan kepada dokter peneliti tentang tujuan kaiju. Dokter pun bilang bahwa kaiju akan menghancurkan bumi. Marshal Rajet kemudian menyuruh dokter tersebut untuk melakukan risetnya lagi dan menemui seseorang yang punya otak kaiju di Hong Kong bernama Hannibal Chow. See, the reason that I found the identical I mean, not unless you have a fresh kaiju brain. You're gonna need you to do it again. Do you? Balik maning ke Paijo dan Makomori yang masih berada di dalam robot Jaeger. Kini Makomori mengalami ingatan lamanya di mana dia menyaksikan serangan kaiju yang menewaskan keluarganya. Makomori yang masih terjebak dengan masa lalunya dan ketakutan tanpa sengaja membuat aktifnya sistem senjata pada tangan robot Jaeger dan tentu saja membuat semua kru di dalam gedung ketakutan. Paijo pun berusaha menenangkan Makomori dan akhirnya berhasil kembali sadar. Di tempat lain, kini dokter peneliti menemui Hannibal Chow di markasnya dan menjelaskan tujuan kedatangannya. So I take it you're Hannibal Chow, right? Di lain sisi, Paijo dan Makomori yang sedang menunggu Marshal Rajet sedang rapat bersama Hercules. Tiba-tiba anak Hercules datang dan marah setelah melihat aksi Paijo dan Makomori membahayakan semua orang. Paijo yang tidak terima, dia pun langsung memukulnya. Perkelahian pun terjadi. Tak lama ayahnya datang dan melerai mereka. Kini Paijo dan Makomori dibebas tugaskan akibat kejadian yang membahayakan tersebut. Permission to be dismissed, sir. Mako. Paijo juga sadar kalau alasan utama Marshal Rajet melarang Makomori menjadi pilot robot adalah karena Makomori putri angkatnya. Paijo melihat saat menyatu dengan saraf Makomori bahwa dulu Rajet menyelamatkan Mori saat kecil. Kemudian saat Paijo dan Mori makan malam sambil dongeng, tiba-tiba terdengar peringatan munculnya kaiju di Laut Hong Kong. Kemunculan kaiju kali ini dua sekaligus. Movement in the breach. Signatures. Lalu Marshal Rajet pun mengerahkan 3 robot Jaeger untuk menghadapinya, sedangkan Paijo dan Makomori tetap di markas karena mereka sedang dibebas tugaskan. You two, stay put. Ketiga robot Jaeger pun berjalan menuju tempat kaiju muncul, dan terjadilah pertarungan robot Jaeger dan monster kaiju. Robot Jaeger warna merah pun tumbang.
Kini robot Jaeger lain mencoba untuk membantu, namun tak lama muncul kaiju lainnya dan tumbang lagi robot Jaeger yang kedua. Kini menyisahkan robot Jaeger yang ketiga yang dipiloti oleh Hercules dan anaknya. Namun, robot Jaeger yang ketiga berakhir kalah dengan gelombang ultra milik kaiju yang membuat robot Jaeger kehilangan daya dan semua lampu di kota pun padam. It jumbled all the Jaeger's electrical circuit. Di markas pusat robot dan dengan listrik yang padam, tidak tahu harus bagaimana lagi. Kemudian Paijo izin untuk mengendalikan robot yang terakhir, yaitu Jaeger kesayangannya. Di sisi lain, kaiju sedang mengamuk di tengah kota. Sedangkan kaiju satunya masih mengawasi robot yang dipiloti Hercules dan anaknya. Stand up between that ugly boss and the city. Gotta get out of here now. I'm not going anywhere. Kemudian Hercules dan anaknya keluar dari robot dan menembak kaiju yang membuat kaiju tersebut marah. Tak lama datang Paijo dan Makomori dengan robotnya, lalu menghajar kaiju. Pertarungan pun berlanjut sampai ke tengah kota. Dan akhirnya Paijo bersama Makomori berhasil mengalahkan kaiju dengan tembakan plasmanya. Kemudian Paijo dan Makomori lanjut bertarung dengan kaiju satunya. Kaiju yang satu ini dia dapat terbang dan membawa robot Jaeger ke atas. Dan pada akhirnya Jaeger membunuh kaiju dengan pedang rantai. Setelah mengalahkan dua kaiju, kini Paijo bersama Makomori menjadi pilot paling hebat. Namun pertempuran tersebut menewaskan dua pilot. We lost 2 crews. Di lain sisi, dokter ahli kaiju dan Hannibal Chow bersama anak buahnya sedang memanen bangkai kaiju. Namun tak disangka ternyata kaiju itu sedang hamil. Dan tak lama keluarlah anak kaiju dan mengejar dokter peneliti. Saat hendak mendekat, tiba-tiba bayi kaiju tersebut klenger akibat terlilit pusarnya. Hannibal yang mengira anak kaiju sudah tewas, dia pun mendekat. Namun tiba-tiba bayi kaiju bangkit dan langsung memangsa Hannibal Chow. Kemudian bayi kaiju pun tewas setelah tersedak memakan Hannibal Chow. Keesokan harinya, saat Marshal Rajet dan Paijo mendongeng, mereka mendapat kabar bahwa ada kemunculan kaiju dan kini ukurannya 4 kali lebih besar di dasar laut dekat portal keluarnya kaiju. Dan inilah saatnya mereka menjalankan misinya untuk menghancurkan portal tersebut. Semua pilot pun bersiap untuk menjalankan misinya, sedangkan anak Hercules bingung karena ayahnya cedera. Dan ternyata Marshal Rajet lah pendamping pilot anak Hercules. Sebelum berangkat, Marshal Rajet pun bilang kepada semua timnya bahwa kali ini adalah misi terakhir untuk mencegah kiamat dari serangan kaiju. Today we face the monsters that are at our door. Today we are canceling the apocalypse. Di tempat lain, dokter ahli kaiju bersama temannya melakukan penyatuan saraf untuk melihat isi otak kaiju. Sementara itu, para robot sudah masuk ke dalam laut dan sedang mencari portal tersebut untuk diledakkan. Saat mendekati portal, para kaiju pun mengawasi pergerakan robot. Dari markas pusat mengabarkan bahwa misi kali ini sangatlah sulit sebab benda yang masuk ke portal selain kaiju akan terlontar keluar dan misi akan gagal.
have to lock onto the kaiju right into the breach. The throat will then Oleh karena itu, jika ingin masuk ke portal, mereka harus menunggangi kaiju untuk masuk ke dalam portal. Tak lama muncul kaiju dengan ukuran super besar, lalu menyerang robot yang dipiloti oleh Marshal Radjet dan anak Hercules. Sementara itu, Paijo dan Makomori yang berada di robot Jaeger, tiba-tiba muncul kaiju lain menyerangnya hingga tangan robot yang dipiloti Paijo dan Makomori putus. Namun, dia masih bisa bertahan dan membunuh kaiju dengan satu tangan. Di saat yang sama, keadaan robot yang dipiloti Marshal Radjet dan anak Hercules rusak parah dan dia hendak diserang dua kaiju sekaligus. Dan disinilah Radjet mengambil keputusan untuk bunuh diri meledakkan saat dua kaiju mendekat. You can finish this! It was a pleasure, sir. Setelah terjadi ledakan, kemudian Paijo dan Makomori melompat dengan menugrup kaiju agar bisa masuk ke dalam portal. Dan rencana pun berhasil. Kemudian Makomori keluar dengan kapsul evakuasi dan Paijo terus meluncur ke dalam karena akan menghancurkan dengan bom di dalam robot Jaeger. Saat hendak meledak, Paijo berhasil keluar dengan kapsul pelontar. Dan saat itu pula portal hancur bersama para kaiju. Di markas pusat pun bahagia karena melihat portal kaiju hancur. Setelah itu muncul kapsul milik Makomori dan tak lama muncul juga kapsul milik Paijo. Kemudian di markas pusat robot, pilot Hercules yang kini menjadi marshal pemimpin, dia mengumumkan kepada dunia bahwa portal sudah hancur. Marshal Hercules Hansen! Stop the clock! Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.